Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang demensia Alzheimer. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian demensia Alzheimer, faktor demensia Alzheimer, gejala demensia Alzheimer, jenis-jenis demensia Alzheimer, dan juga stadium demensia Alzheimer. Selanjutnya akan dijelaskan dengan beberapa teman kami. Suatu gangguan hilang ingatan yang bisa timbul bersama dengan gangguan perilaku dan psikologi seseorang. Gambaran awalnya merupakan hilang ingatan mengenai peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Mereka juga kehilangan kemampuan mengontrol emosi dan memecahkan masalah. Sehingga tidak dipungkiri, mereka juga mengalami perubahan psikologi, kepribadian, dan tingkah laku. Sekali. Yang pertama, mudah lupa. Yang kedua, sulit mempelajari hal baru. Yang ketiga, sulit konsentrasi. Selanjutnya, sulit mengingat waktu atau tempat. Suasana hati tidak menentu dan sering kehilangan benda akibat lupa. Dan sulit menemukan kata saat berbicara dengan lawan bicaranya. Dan orangnya apatis, suka marah atau suasana tidak menentu, sering mengulangi kegiatan atau aktivitas yang sudah pernah diulangi tapi mereka tidak menyadarinya, dan sulit melakukan aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya adalah membahas tentang faktor penyebab timbulnya penyakit demensia dan Alzheimer. Perbedaan demensia dan penyakit Alzheimer juga dapat diamati dari penyebab yang mendasarinya. Penyebab demensia sangat bervariasi, bergantung dengan jenis-jenisnya. Oke, yang pertama di sini ada demensia vaskular. Penyebabnya yaitu misalnya terjadi akibat kurangnya aliran darah di otak. Padahal sel-sel otak membutuhkan oksigen dan nutrisi dari darah untuk tetap berfungsi normal. Ketika suplai darah ke otak tidak mencukupi, sel-sel otak akan rusak dan akhirnya mati. Kondisi ini mungkin terjadi pada orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau hipertensi, stroke, diabetes, atau punya kebiasaan merokok. Selanjutnya, demensia Lewy body disebabkan oleh gumpalan kecil protein yang disebut alpha-synuclein yang dapat berkembang di dalam sel otak. Gumpalan ini merusak cara sel bekerja dan berkomunikasi satu sama lain sehingga sel akhirnya mati. Setelah sebelumnya teman saya menjelaskan tentang pengertian dan gejala penyakit demensia atau Alzheimer, sekarang saya akan membahas pengertian tentang beberapa macam atau jenis-jenis dalam penyakit demensia. Ada macam-macam demensia. Istilah demensia sendiri sering digunakan untuk menggambarkan kepikunan pada orang tua atau lansia. Namun, sebenarnya ini merupakan kondisi yang lebih kompleks. Jenis demensia yang berbeda dapat memiliki penyebab dan gejala yang berbeda pula. Ada macam-macam demensia yang dibagi berdasarkan penyebab kerusakan sel-sel otak atau sel-sel syaraf, yaitu yang pertama demensia pada penyakit Alzheimer. Sekitar 60 atau
sampai 80% penderita demensia memiliki penyakit yang disebabkan oleh pengendapan protein di otak yang mengganggu kerja sel-sel syaraf. Nah, yang Demensia juga mempunyai stadium-stadium, dan di sini ada 7 tingkatan stadium, di mana yang pertama, gejala belum tampak atau gejala demensia itu belum tampak pada diri seseorang yang mempunyai penyakit demensia. Yang kedua, penurunan fungsi otak yang sangat ringan. Ya, contohnya itu sering lupa menaruh barang gitu. Yang ketiga, penurunan ringan. Contohnya, sulit menghafal nama orang, ingat dengan muka tapi lupa dengan nama. Yang ketiga, penurunan sedang, di mana mereka sulit dalam melakukan kegiatan seperti mengatur keuangan, jajan, kayak gitu. Terus yang kelima, ada penurunan sedang berat, yang contohnya atau disebut juga kayak untuk menggunakan pakaian saja harus dibantu gitu, karena kadang tidak kontras dengan warna-warna yang ia pakai, pokoknya semeraut gitu. Yang keenam, ada penurunan berat, yang dimana klien atau yang pasien yang mempunyai penyakit demensia, untuk penurunan berat itu sudah harus dalam pengawasan dari orang normal gitu. Yang ketujuh, ada penurunan yang sangat berat. Tadi sudah berat dan sekarang ada sangat berat, di mana si penyakit demensia ini sudah benar-benar pikun gitu. Sudah benar-benar otaknya sudah benar-benar tidak terfungsi, sehingga makan, minum, duduk, berbicara harus kita awasi, harus kita pantau, karena sudah melewati batas gitu tuh. Jadi itu dari stadium, ada 7 tahapan. Selanjutnya, kami memaparkan beberapa pertanyaan yang telah kami buat untuk memperjelas materi yang telah kami sampaikan. Simak videonya dengan baik ya kawan-kawan. Penyakit Alzheimer adalah penyakit generatif otak dan penyebab paling umumnya dari demensia. Hal ini ditandai dengan penurunan memori, bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lainnya yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mengapa hal ini terjadi? Karena penurunan ini terjadi, sel-sel saraf di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif telah rusak dan tidak lagi berfungsi secara normal. Usia yang sering mengalami penyakit demensia pada usia lansia. Kenapa? Sudah dijelaskan bahwa demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara pikir, sehingga tampak perubahan pada perilaku dan cara bicara. Dan pada usia lansia, produktif itu sudah tidak maksimal lagi. Jadi daya ingat pada otak itu sudah menurun, dan cara berpikirnya pun sudah tampak menurun. Dan pada saat usia lansia itu terkadang mereka kembali ke masa anak-anak lagi, seperti anak-anak lagi. Jadi penyakit ini rentan sekali pada usia-usia lansia. Apakah faktor penyebab penyakit demensia? Demensia disebabkan oleh rusaknya sel saraf dan hubungan antar saraf pada otak. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko demensia, yaitu pertambahan usia, adanya riwayat demensia dalam keluarga, serta gaya hidup yang tidak baik, seperti pola makan tidak sehat, tidak rutin berolahraga, merokok, dan kecanduan alkohol. Selain itu,
Ada beberapa penyakit yang juga beresiko menimbulkan demensia, antara lain sindrom Down, depresi, sleep apnea, kolesterol tinggi, obesitas, hipertensi, diabetes, serangan jantung, dan serangan stroke.